Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami muliakan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberkati kami dengan hari yang baru. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Efesus pasal 6 ayat 10-13 dengan judul Kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berusaha membangun kekuatan fisik melalui olahraga dan gaya hidup sehat. Ini memang baik dan penting, karena tubuh yang kuat membuat kita bisa beraktivitas dengan optimal. Namun sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara rohani. Surat Efesus pasal 6 ini merupakan rangkaian penjelasan Paulus terhadap orang-orang percaya dalam bertahan hidup melawan tipu muslihat iblis dan kuasa kegelapan. Paulus mengingatkan kita bahwa saat ini kita sedang berada dalam medan peperangan untuk berperang melawan pemerintah penguasa yang tidak benar, melawan penghulu dunia yang jahat, dan melawan roh jahat yang ada di udara. Karena itulah Paulus menyampaikan bahwa orang percaya harus memperlengkapi dirinya dengan alat kelengkapan rohani yang hanya diperoleh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kuat karena Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang menghendakinya. Karena itulah Tuhan menyatakan kepada kita kebenaran yang sejati, arti keadilan yang sebenarnya, mengajak kita untuk berserah secara totalitas kepadanya, serta menanamkan benih iman pada diri kita, supaya iman yang ada pada kita melayakkan kita di hadapannya untuk menerima keselamatan yang kita hidupi dalam firman-Nya, yaitu Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini berpesan kepada kita untuk benar-benar memperlengkapi diri kita layaknya seperti seorang laskar Kristus. Kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, kesaksian iman kita, bahwa hanya Yesus Kristus sajalah juru selamat kita yang hidup sejak dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami, yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga iman kami tetap kuat di dalam kuasa Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan yang menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.